Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang penyalahgunaan teknologi dalam pembelajaran pendidikan abad 21. Adapun anggota kelompok 7 yaitu saya sendiri, Alfi, dan Anissa Soleha, Cynthia Putri Abdia Pramesti, Muhammad Taufik Hidayatullah, dan Nurdatila. Baiklah, materi yang pertama kita akan membahas pengertian narkolema. Narkolema atau narkotika lewat mata adalah istilah yang menggambarkan paparan pornografi berupa visual, bisa berupa video, gambar, maupun cerita yang dapat membangkitkan nafsu birahi yang dimana itu merupakan pelanggaran norma. Baiklah, terdapat 7 level keterpaparan narkolema, yaitu diantaranya level pertama terpapar sangat ringan, yang dimana pelaku menonton 1-2 kali dalam setahun. Biasanya ini terjadi karena tidak sengaja. Level yang kedua, fantasi ringan. Biasanya pelaku menonton 2-6 kali dalam setahun. Pelaku mulai merasa tertarik akan konten-konten pornografi. Level yang ketiga, fantasi mulai berat. Biasanya ditonton 6-12 kali dalam setahun. Pelaku mulai merasa bersalah dan sulit berkonsentrasi. Selanjutnya yaitu level 4, fantasi berat. Pelaku biasanya menonton 12-34 kali dalam setahun. Pekerjaan sudah mulai terganggu, dan aktivitas apapun itu sudah mulai terganggu. Yang kemudian level kelima, yaitu fantasi sangat berat. Biasanya sudah terganggu otak depannya, atau mulai ada kerusakan. Kemudian lebih suka menyendiri, lebih emosional, sulit mengendalikan diri, kemudian kehilangan empati, seperti itu. Kemudian level 6, parah. Kehidupan dipenuhi dengan pornografi, muncul masalah sosial dan pribadi. Kemudian level yang ketujuh, sangat parah. Ketika tidak menonton pornografi, dia akan merasakan putus asa, karena sudah ketergantungan parah atau penuh dengan konten pornografi. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang bahaya narkolema. Tentunya yang pertama yaitu kecanduan terhadap narkolema. Narkolema adalah konten pornografi yang bisa kita akses di internet ataupun sosial media, yang dimana pelaku awalnya tidak sengaja melihat konten tersebut, namun lama-kelamaan akan kecanduan. Kemudian bahaya yang kedua yaitu kerusakan otak akibat narkolema. Kecanduan yang telah terpapar, maka akan menyebabkan bagian otak paling depan kita atau PVC itu mengalami kerusakan. Ketika PVC kita rusak, maka akibatnya fatal. Kita sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang, kemudian sulit fokus. Nah, yang ketiga yaitu keinginan meniru konten pornografi. Ketika sudah kecanduan, kemudian otak juga sudah rusak, maka dia ingin meniru konten pornografi tersebut. Kemudian yang keempat, dorongan melakukan tindakan seksual. Ketika sudah berkeinginan untuk melakukan ataupun meniru, dia mulai adanya dorongan ingin melakukan apa yang telah ia lihat dari tontonan tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin B, minimnya attitude dan nilai agama. Nah, yang pertama itu ada dampak penyalahgunaan teknologi terhadap minimnya attitude, seperti attitude kurang sopan dan tidak menghargai orang tua. Nah, poin yang pertama yaitu kurangnya interaksi langsung dengan orang tua.
Nah, pada zaman sekarang, penyalahgunaan teknologi menyebabkan anak-anak dan remaja lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan gadget daripada menjalin komunikasi langsung dengan orang tua mereka. Nah, ini menyebabkan mereka memilih mengurung diri di kamar untuk bermain game atau sekedar menonton YouTube atau berselancar di media sosial dibandingkan duduk bersama keluarga mereka. Nah, akibatnya waktu berkualitas untuk mempererat hubungan dan membangun sikap saling menghormati tersebut menjadi sangat terbatas, yang menyebabkan kurangnya interaksi dari orang tua dan anak tersebut. Karena anak sudah banyak menghabiskan waktu mereka mengurung diri tersebut. Nah, seiring waktu, kurangnya komunikasi ini menyebabkan anak tidak peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang tua. Seperti saat orang tua merasa kelelahan, anak hanya merasa bodoh amat terhadap orang tuanya atau memiliki sikap acuh atau merasa terganggu ketika dimintain tolong oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya yaitu poin yang kedua, meniru gaya komunikasi kasar di media sosial. Nah, yang mana gaya komunikasi kasar ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka, yang mana pada saat ini banyak menyampaikan gaya komunikasi yang cenderung kasar dan tidak sopan atau menyindir secara terbuka. Remaja yang menghabiskan banyak waktu di dunia maya mudah terpengaruh dengan gaya komunikasi seperti itu. Jadi terlebih jika hal tersebut datang dari idola mereka atau dianggap sebagai sesuatu yang lucu dan menarik. Nah, mereka secara tidak sadar menirukan gaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yang mana membuat mereka merasa bangga akan perkataan yang mereka katakan tersebut. Lebih bahaya lagi jika anak merasa gaya bicara seperti itu adalah bentuk kejujuran atau kebebasan berekspresi. Nah, mereka jadi tidak sadar bahwa ada batasan moral dan etika yang harus mereka jaga, terutama dalam berinteraksi dengan orang tua. Saat gaya komunikasi kasar ini dianggap wajar, maka nilai-nilai kesopanan dan penghargaan terhadap orang yang lebih tua tersebut kayak terasa terus terkikis. Dalam jangka panjang, hal ini hanya merusak hubungan keluarga. Jadi juga membentuk karakter yang kurang santun dan sulit menghargai otoritas atau nasihat yang baik. Jadi anak tersebut kayak berkata kasar kepada orang tuanya, seperti menolak perintah orang tuanya ketika orang tuanya butuh bantuan. Dia berkata kasar dan banyak macamnya lah. Selanjutnya yaitu meningkatnya sikap egois dan individualis, yang mana penyalahgunaan teknologi juga meningkatkan sifat individualis pada anak, karena sebagian besar aktivitas digital bersifat personal dan tertutup. Nah, anak menjadi terbiasa menghabiskan waktu sendiri dengan dunianya sendiri. Mereka tidak membutuhkan keterlibatan orang tua, termasuk orang tua dalam aktivitas mereka, yang mana ketika dimintain untuk membantu pekerjaan rumah, mereka merasa terganggu atau enggan melakukannya. Nah, ini menumbuhkan sikap egois dan enggan berkorban demi orang lain, termasuk kepada orang tua yang telah berkorban untuk mereka. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kayak ini saling berkaitan, yang mana peran orang tua di sini tuh sudah diacuhkan oleh anak tersebut, yang mana dia lebih mementingkan gadgetnya dibanding perintah orang tuanya tersebut. Nah, sikap individualis ini membuat anak merasa bahwa mereka bebas menentukan segalanya sendiri, termasuk dalam hal tata krama dan sopan santun. Baiklah, poin terakhir yaitu menurunnya kepedulian emosional terhadap orang tua, yang mana kecanduan teknologi mengakibatkan anak menjauh dari kenyataan emosional yang ada di lingkungan sekitarnya, termasuk terhadap orang tua mereka sendiri. Yaitu contohnya itu ketika anak terlalu asik dengan perangkat digital mereka, mereka menjadi kurang peka terhadap ekspresi wajah atau bahasa tubuh atau kondisi emosional orang tuanya.
Bahkan saat orang tuanya menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau stres, anak biasa saja tidak menyadarinya karena kondisi ini terlalu fokus pada gadget mereka, yang mana untuk menyadari sekelilingnya saja anak tidak bisa karena saking asiknya tadi dengan gadgetnya. Lebih dari itu, ketidakpekaan ini dapat menimbulkan sikap tidak peduli atau bahkan acuh tak acuh terhadap perasaan orang tua mereka. Nah, di sini mereka tidak memahami bahwa sikap seperti itu bisa melukai hati orang tua mereka. Nah, ketika empati terhadap orang tua hilang, maka nilai-nilai kasih sayang dari penghormatan pun ikut menghilang. Nah, inilah salah satu dampak jangka panjang dari penyalahgunaan teknologi yang sangat merusak hubungan emosional dalam keluarga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penyalahgunaan teknologi terhadap nilai-nilai agama. Poin pertama yaitu mengabaikan kewajiban ibadah. Jadi, penggunaan teknologi ini yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian dari kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, atau kegiatan keagamaan lainnya. Poin yang kedua, terpapar konten negatif yang bertentangan dengan ajaran agama. Teknologi dalam memfasilitasi akses ke konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama seperti pornografi, kekerasan, atau kebencian. Poin yang ketiga, kehilangan minat terhadap pembelajaran agama. Ketergantungan pada teknologi dapat membuat seseorang kehilangan minat untuk mempelajari dan memahami ajaran agama, sehingga melemahkan pemahaman dan pengalaman agama. Baiklah, poin yang terakhir yaitu melemahnya identitas dan karakter keagamaan. Penyalahgunaan teknologi dapat mempengaruhi identitas dan karakter keagamaan seseorang, sehingga mereka mungkin tidak lagi memprioritaskan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu persebaran ideologis ateis, perilaku menyimpang, dan child-free di kalangan generasi muda melalui media digital pada generasi maju, yaitu Jepang. Yang pertama adalah ateis. Ateis adalah yang tidak mempercayai Tuhan. Nah, di Jepang itu masih banyak yang menganut itu. Pada zaman Meiji, Jepang mengalami sekularisasi, yaitu negara yang memisahkan agama dengan pemerintahannya. Pendidikan dan sistem hukum itu juga tidak mengacu pada ajaran agama, melainkan pada nilai rasional dan etika publik. Bahkan di lingkungan keluarga saja, nilai seperti menghormati orang tua, disiplin, tanggung jawab, itu ditanamkan dari sudut budaya, bukan dari agama. Nah, karena di Jepang itu dibentuk melalui norma sosial, bukan berdasarkan kitab suci, itu menjadikan ateis ini bukan lagi hal negatif. Yang kedua adalah bunuh diri. Tingkat bunuh diri di Jepang itu salah satu yang tertinggi di antara negara-negara maju. Bunuh diri ini disebabkan oleh tekanan yang sangat tinggi seperti tekanan kerja yang ekstrim, kegagalan akademis, atau tekanan sosial yang besar untuk merepotkan orang lain. Nah, di Jepang, orang yang merasa dirinya merepotkan orang lain atau menjadi beban itu bisa memilih untuk bunuh diri karena takut dianggap lemah atau menyusahkan. Di kalangan remaja dan lansia, kasus bunuh diri itu cukup tinggi karena penyebabnya yaitu bullying dan kesepian. Yang ketiga adalah seks bebas di Jepang. Nah, di Jepang itu banyak anak muda yang tidak memiliki pasangan atau bahkan ketertarikan terhadap hubungan intim. Hal itu disebabkan oleh tekanan sosial, karir yang sangat menyita waktu, atau fokus pada hobi dan pekerjaan. Di Jepang juga ada klub malam dan lain-lain, tetapi mereka menganggap hal itu sebagai hiburan, bukan untuk interpersonal. Yang terakhir ada child free. Child free adalah pasangan yang tidak mau memiliki anak, baik itu anak kandung ataupun anak angkat. Di Jepang masih banyak orang yang memiliki gaya hidup seperti itu karena melihat bahwa memiliki anak itu membutuhkan pengorbanan yang besar dari segi finansial, waktu, maupun kebebasan pribadi. Pemerintahan Jepang itu telah mencoba berbagai insentif seperti tunjangan anak, cuti hamil yang lebih panjang, tetapi hasilnya belum signifikan.
Risiko dan tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan robot dan mesin otomatis terhadap eksistensi profesi guru di era digital itu ada 4. Yang pertama, risiko penggantian guru oleh teknologi. Terus yang kedua, ada tantangan dalam menjaga nilai humanistik dalam pendidikan. Terus yang ketiga, tuntutan adaptasi kompetensi digital. Terus yang keempat, ada potensinya tergerusnya otoritas dan wibawa guru. D. Risiko dan tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan robot dan mesin otomatis terhadap eksistensi profesi guru di era digital itu ada 4. Yang pertama, risiko penggantian guru oleh teknologi. Terus yang kedua, ada tantangan dalam menjaga nilai humanistik dalam pendidikan. Terus yang ketiga, tuntutan adaptasi kompetensi digital. Terus yang keempat, ada potensinya tergerusnya otoritas dan wibawa guru. Kesimpulannya, di tengah derasnya arus digitalisasi, anak-anak dan remaja semakin akrab dengan internet, media sosial, dan perangkat pintar yang seharusnya mendukung proses pembelajaran. Namun tanpa kontrol dan edukasi yang tepat, teknologi justru membawa dampak negatif yang serius. Salah satunya adalah fenomena narkolepsia atau kecanduan pornografi visual yang dapat merusak fungsi otak, menurunkan kontrol, dan memicu perilaku yang menyimpang. Kata-kata motivasi dari kelompok 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 6. Di mana segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan lain untuk mencari ridho dan ketaatan kepadanya. Ini membantu kita untuk tetap fokus dan memiliki arah hidup yang jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.